Bu Fatma, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Laili, selamat siang juga. Oh ya, Bu Fatma. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Benar. Nah, dalam percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Fatma ceritakan atau Ibu Bu Fatma ingin bahas? Oke, baik. Eh, di sini saya itu pertemuan kali ini ya Bu Laili ya, saya ingin berbincang-bincang tentang masalah murid saya nih Bu. Jadi kan gini Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa bagaimana ya, miris sekali akan perilaku anak-anak di kelas. Kan di kelas saya ini ada beberapa anak yang apa ya, selalu berbuat onar begitu, sampai-sampai semua guru yang mengajar di kelas saya ini mengatakan hal yang sama. Tindakan mereka adalah tidur di saat jam pelajaran. Dan ketika dibangunkan oleh saya dan juga gurunya, mereka selalu menyahuti omongan gurunya. Kata-kata gurunya itu selalu disautin menjadi pembenaran-pembenaran. Contohnya, mereka tuh selalu mengatakan, saya semalam tidak tidur, Bu. Jadi ngantuk. Akhirnya saya tidur saja di kelas. Nah, padahal pada saat itu saya membangunkan mereka dan bertanya dengan cara yang baik, Bu Laili. Begitu Bu Fatma. Saya sedikit miris dengar cerita dari Bu Fatma ini ya. Saya juga turut prihatin akan tindakan yang dilakukan oleh murid Bu Fatma ini. Jadi dengar dari cerita Bu Fatma nih, menurut Bu Fatma, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini, Bu Laili, tentang bagaimana cara saya untuk menyikapi perilaku mereka. Ya. Lalu menurut Bu Fatma nih, kira-kira apa saja sih yang membuat mereka tuh sampai tidur di kelas? Menurut saya ya Bu Lailia, mereka itu sampai tidur di kelas, ya bisa saja karena aktivitas di pondok itu yang begitu padat, sehingga waktu istirahat mereka pun kurang dan terpotong begitu. Nah, jadinya mereka tidur di kelas dan apa ya, bisa saja mereka tuh merasa kesal saat dibangunkan oleh gurunya. Alhasil mereka selalu menyahuti kata-kata gurunya. Jadi aktivitas di pondok tuh mereka padat ya gitu ya Bu Fatma ya? Ya, kurang lebih begitu. Mmm, Aktivitasnya padat sekali, Bu Laili. Mulai dari sholat subuh, ya mereka harus berjamaah, lalu dilanjut sholat duha, kemudian sekolah, madrasah, ya sampai habis isya. Kadang ya baru jam 8 mereka bisa free. mmm, kalau dengar cerita dari Bu Fatma, ya iya sih aktivitas mereka emang padat di pondoknya ya Bu Fatma ya. Iya, benar Lalu sekali. menurut Bu Fatma nih, yang dapat membuat anak-anak tersebut berhenti melakukan hal itu di kelas, jadi tidak lagi tidur di kelas, tidak lagi menyahuti kata-kata dari gurunya, baik Bu Fatma sendiri. Jadi menurut Bu Fatma tuh gimana? Menurut saya mereka memang harus selalu didampingi sih Bu ya awalnya. Selalu didengarkan keluhannya begitu. Karena saya yakin mereka berbuat salah pun sudah pasti ada alasannya dan bukan mereka saja yang dapat melakukan hal tersebut. Lagi pula alasan yang mereka utarakan di saat menyahuti kata-kata saya dan juga gurunya itu sesuai dengan kondisi dan lingkungan mereka di pondok gitu kan, mereka tinggalnya di pondok semua. Iya benar, emang segala perbuatan tuh pasti ada alasan Bu Fatma. Kita tuh tidak boleh menge-judge dulu anak kita ya Bu Fatma, kamu ini Benar. buruk atau gimana, kita tuh emang harus mendampingi dulu, lalu mendengarkan segala keluh kesahnya. Nah dari situ pasti kita tahu apa sih alasan di balik itu semua. Nah, Nah, benar sekali. apakah Bu Fatma pernah enggak mendampingi mereka jadi untuk mendengarkan keluh kesahnya atau setidaknya Bu Fatma tuh menanyakan gitu kepada mereka, "Kenapa sih kamu kok sampai melakukan hal ini?" Ya, Pernah Bu Fatma? pernah pernah Bu Laili, pernah. Mereka bilang, ya capek itu karena kegiatan pondok yang padat dan lalu kurang mendapat waktu itu untuk istirahat. Jadi Bu Fatma pernah memanggil mereka ya untuk berbincang-bincang gitu ya? Pernah pernah. Oke. Jadi bagaimana menurut Bu Fatma nih tentang seberapa pentingnya menjaga sikap?
murid terhadap gurunya? Menurut saya ya Bu Lailia, hal itu penting sekali karena sikap atau adab atau attitude itu bagi saya kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Percumalah kita punya murid yang bagus secara prestasi akademik maupun di non akademik, terus skillnya juga bagus. Namun adab mereka tidak mencerminkan seorang murid terhadap gurunya gitu. Sedangkan guru adalah orang tua kedua yang memiliki tingkatan yang sama lah. Bahkan agama kita sendiri pun juga sangat memuliakan guru kan. Sebab dari itu didikan guru dapat melahirkan orang-orang yang hebat pula. Nah, mereka ini dari seorang anak di samping memuliakan kedua orang tuanya juga harus memuliakan gurunya jika ingin menjadi orang yang berguna di masa depan mereka. Luar biasa Bu Fatma, memang hal yang pertama kali itu untuk seorang anak sesuai profil pelajar Pancasila tuh harus berakhlak mulia, begitu ya Bu? Jadi attitude, Benar, sikap tuh memang segala halnya harus baik. Oke, benar. jadi menurut Bu Fatma nih, standar atau ukuran bersikap yang kurang baik murid terhadap gurunya tuh bagaimana? Begini Bu Laili, ketika kita sudah mulai tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan ini salah atau benar, maka sudah bisa dipastikan itu kita sudah berada di dalam krisis moral. Terkadang kita pun juga sering menemui atau bahkan terjadi pada diri kita sendiri. Ya kita itu sadar bahwa kita berbuat salah. Dan lalu ketika ada seseorang yang menasehati kita, itu baik sikap kita yang kurang baik atau bagaimana, ya kita itu bukan malah mengakui kalau kita salah, malah kita itu kayak mencari pembenaran gitu, Bu Laili. Iya. Ya, dan perilaku kayak melawan guru itu juga melanggar tata tertib sih sebenarnya, Bu. Iya, benar sekali itu Bu Fatma. Kalau boleh tahu nih Bu Fatma, apakah Bu Fatma sudah pernah menyampaikan tata tertib sekolah ke anak-anak Ibu di kelas? Sudah, Bu Laili, saya bahkan pernah menyampaikan di awal pembelajaran di tahun ajaran baru. Nah, bahkan saya juga membacakan tata tertib sekolah itu dan juga saya tempel di pintu kelas. Dan kami sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas serta konsekuensi ketika mereka melanggarnya. Baik Bu Fatma. Jadi saya yakin sekali bahwa bila Bu Fatma ini bisa mendampingi mereka dan mendengarkan keluh kesah mereka serta memberikan pengertian dan arahan yang baik kepada anak-anak, mereka pun juga pasti akan mampu bersikap baik kepada gurunya, mematuhi tata tertib di sekolah nantinya. Oke, gini Bu Fatma, jadi untuk sekarang nih, apa sih rencana Bu Fatma untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, yang pertama rencana saya itu akan memanggil mereka ini dulu, Bu Laili. Akan memanggil mereka dulu secara pribadi, akan saya berikan pengertian, tuntunan, dan arahan yang baik, serta bimbingan tentang pentingnya menjaga sikap di depan guru mereka tentunya. Nah, nanti saya juga akan menerapkan segitiga restitusi, namun dengan cara yang lebih spesifik tentunya. Dan dari cara tersebut, saya yakin mereka akan mengurangi sikap kurang baik mereka, dan saya juga akan lebih baik lagi dalam dalam berkomunikasi dengan mereka gitu. Dan saya juga akan menghimbau kepada mereka agar mereka itu lebih me, apa ya, lebih mengatur waktu agar mereka mendapatkan istirahat yang cukup sehingga tidak lagi tidur di kelas. Rencana yang sangat bagus sekali Bu Fatma. Semoga rencana Bu Fatma ini bisa berhasil ya. Terima kasih, amin, amin. Lalu sekarang apa sih komitmen Bu Fatma terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu memberikan arahan, tuntunan, bimbingan melalui pendekatan yang intensif kepada anak-anak itu, apalagi mereka yang sering tidur di jam pelajaran, untuk terus mematuhi tata tertib sekolah dan tidak lupa untuk membimbing mereka jikapun pada suatu saat berbuat salah, agar mereka menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahan tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sangat luar biasa Bu Fatma. Saya tuh sangat mendukung komitmen Bu Fatma ini.
Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Laili. Dan saya juga menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami ini. Sama-sama Bu Fatma. Oh ya, sekarang kira-kira kapan Bu Fatma akan menjalankan rencana ini? Mungkin mulai dari besok ya Bu ya, saya akan menjalankan rencana ini Bu. Oke Bu Fatma, sampai jumpa minggu depan. Saya ingin tahu cerita selanjutnya tentang perkembangan dari permasalahan Bu Fatma ini ya. Baik Ibu, nanti akan saya ceritakan Bu perkembangannya kepada Bu Laili ya. Oke, semangat terus ya Bu Fatma ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin, Assalamualaikum Bu amin. Fatma. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Bu Laili. Terima kasih.